Bab 910. Kemampuan tingkat 6. Benar saja, tebakan mereka benar, bahkan Erik Qin tidak punya pilihan selain melarikan diri saat menghadapi Wu Tofeng. Namun, Wu Tofeng tidak mungkin akan membiarkan Erik Qin kabur dengan mudah. Benar saja, saat dia melihat Erik Qin melarikan diri, ada tatapan dingin di mata Wu Tofeng. Mau lari, tidak akan semudah itu. Handi Cao melompat ke atas kepala elang raksasa, keduanya menaiki binatang raksasa itu dan buru-buru mengejar ke arah Erik Qin. Bum bum bum. Di pegunungan, elang raksasa terus-menerus menghembuskan angin, dan angin itu seperti menebas dunia. Bebatuan pecah dan pohon-pohon tumbang, bahkan ada beberapa bukit runtuh di bawah bilahan angin. Erik Qin tidak melawan balik, saat dia mencoba menghindar, jarak antara mereka semakin dekat. Jadi ini penggunaan energi bintang. Melihat aura Wu Tofeng yang terus-menerus bersatu dengan elang raksasa ini, Erik Qin mulai berpikir. Setelah merasa dia sudah jauh dari kerumunan, Erik Qin menoleh dan mengeluarkan gelombang vitalitas, menghancurkan bilahan angin hingga berkeping-keping, dan kemudian perlahan mendarat di puncak gunung. Wu Tofeng juga berhenti dan mengepung Erik Qin dari kedua sisinya. Satunya peringkat 5, satunya peringkat 4, tidak heran kalian berdua begitu percaya diri. Sepertinya di tempat ini kalian berdua sering berburu roh binatang peringkat puncak. Erik Qin memandangi mereka sambil berkata dengan enteng. Hehe, sepertinya kamu juga tahu bahwa kami hebat. Kamu sibuk merawat dirimu belakangan ini. Aku rasa kamu mungkin baru peringkat ketiga sekarang. Wu Tofeng mencibir, Erik Qin, di tempat ini kekuatan bintang adalah kunci untuk menilai kemenangan. Ketidakberuntunganmu sudah dijamin saat kamu memasuki tempat ini dengan luka parah, dan kamu telah melewatkan kesempatan, jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah, biar kita semua enak. Erik Qin tersenyum sedikit, dan tidak merespon mereka berdua. Sebaliknya, dia melihat bintik-bintik cahaya bintang di antara alis mereka, lalu berkata, aku juga pernah mendengar bahwa selain berburu roh binatang, energi astral pejuang juga bisa direbut. Jika aku menghancurkan kalian berdua, energi astral aku akan naik mestinya. Jangan mimpi, mana mungkin kamu bisa merebut astral kita berdua dengan kemampuanmu yang hanya 3 bintang. Jangan basa-basi lagi sama dia, bunuh dia. Handi Cao mengejeknya, dan Wu Tofeng juga mendengus. Keduanya menggunakan cara mereka sendiri dan menyerbu ke sini lagi. 3 bintang. Siapa yang memberitahu kalian? Erik Qin mencibir dan menggelengkan kepalanya, tiba-tiba menepuk kedua telapak tangannya, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Pada 2 jejak telapak tangan, terdapat kekuatan bintang yang spesial. Kekuatan ini saking besarnya langsung membuat mereka berdua mundur. Tatapan Erik Qin menyapu keduanya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Apa menurutmu aku lari jauh-jauh karena takut pada kalian? Erik Qin menggelengkan kepalanya, aura tubuhnya tiba-tiba meledak, dan aura kuat yang mengandung bintang, bersinar terang. Aura itu membungkus Erik Qin di dalamnya, seolah-olah Erik Qin adalah penguasa galaksi yang dapat mengendalikan segalanya. Ini pertama kalinya Erik Qin menggunakan energi bintang di tempat ini. Dalam tatapan suram Wu Tofeng dan Handi Cao, 6 bintang tiba-tiba menyala di atas dahi Erik Qin. Mereka berputar-putar, menyinari dahinya. 6. Kekuatan 6 bintang. Melihat ledakan kekuatan Erik Qin, Wu Tofeng hampir menggigit lidahnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Handi Cao berdiri tercengang di tempat, seperti tersambar oleh petir. Jari-jarinya bergetar dan dia hampir tidak bisa menggenggam senjata di tangannya. Ini tidak masuk akal. Kedua hati mereka bergejolak, membuat mereka mengira mereka salah lihat. Setelah sekian lama di zona pelatihan, mereka juga tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan level bintang, dan lebih sulit lagi ke belakangnya, makanya hanya butuh 3 bintang untuk masuk ke zona inti.
Bahkan di Marto Zhao, yang paling populer di zona pelatihan ini, hanya masuk ke dalam zona inti dengan 6 bintang, dan Eric Kin yang baru mulai berburu roh binatang sudah bisa mencapai peringkat 6. Kok Eric Kin bisa begitu cepat? Bahkan jika keterangan bintang ke-6 Eric Kin saat ini masih redup, tapi itu tidak sebanding dengan bintang ke-5 Wurto Feng. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada teman kamu si Andrew Ni. Dia yang membantuku menemukan roh binatang bintang ke-5 dan membantuku sukses dalam kenaikan level, kata Eric Kin ringan. Andrew Ni, kenapa dia tidak memberitahu kami tentang ini? Wurto Feng dan Handi Chao saling memandang satu sama lain, ekspresi mereka berdua terlihat jelek, dan saat ini ada banyak imajinasi yang melintas di benak mereka. Pertarungan ini sudah harus selesai. Eric Kin secara alami tidak akan sebodoh itu untuk menjelaskan kalau dia bisa menciptakan celah di antara ketiga orang itu. Dia merasakan kekuatan bintang, dan segera menyerbu ke arah Handi Chao. Meski kamu sudah mencapai 6 bintang, kami berdua tidak takut padamu. Handi Chao mendengus dingin. Dia meraih senjatanya dan menembakkan lautan api yang menyebar ke arah Eric Kin. Shoo! Seluruh tubuhnya ditutupi dengan energi astral, dan Eric Kin langsung masuk ke dalamnya. Aku akan membakarmu sampai mati. Handi Chao berteriak, bintang yang ada di alisnya berkilau, lautan api meledak seketika, dan nyala api yang mengamuk hampir mewarnai pegunungan menjadi merah. Terlalu lemah. Tapi saat berikutnya, ada sebuah sosok yang keluar dari lautan api, tubuhnya seperti meteor, dan sedang menghantam ke arah Handi Chao. Apa? Api ini tidak bisa membunuhmu. Handi Chao panik, dan dia hanya bisa mengangkat senjata untuk melindungi dirinya. Seiring suara bom, Eric Kin meninju senjatanya dengan keras. Senjata yang keras dan lurus segera melengkung seperti bulan sabit oleh pukulan Eric Kin. Eric Kin berusaha lebih keras, dan senjata itu pun akhirnya retak. Dalam geraman Handi Chao yang kesakitan, senjata api itu dipatahkan oleh Eric Kin, dan berubah menjadi roh yang bertebaran. Setelah itu, Eric Kin maju dan menendangnya. Tendangan ini membuat Handi Chao terhempas. Tubuhnya yang seperti meteorit terbang ke pegunungan dan menghancurkan banyak batu dan pohon, baru menabrak tanah dan meninggalkan lubang yang besar. Setelah menyelesaikan semua ini, Eric Kin tiba-tiba melihat ke belakang. Dia dapat melihat ada bilahan angin yang tersebar di atas langit, dan suara siulan yang keras menjadi satu dengannya, membuat bilahan angin ini seperti sekelompok serangga beracun yang memakan orang. Begitu tubuhnya bergerak, energi bintang berubah lagi, membentuk baju perang yang menyelimuti Eric Kin. Eric Kin kemudian terbang, dan meninju bilah angin yang hampir tak terhitung banyaknya dengan bayangan tinju. Jurus tinju Sage. Bintang-bintang bersinar, dan bayangan tinju bersinar seperti galaksi yang terbalik. Saat bilah angin itu menyentuh tinju angin, semuanya hancur, seolah itu seperti patung yang rapuh. Oh! Tinju angin menembus bilah angin dan menabrak elang raksasa itu. Monster itu mengeluarkan jeritan kesakitan, salah satu sayapnya penuh darah, bulu-bulunya berterbangan, dan dia pun jatuh ke arah gunung. Sial, kenapa dia begitu kuat? Kulit kepala Wurto Feng mati rasa, dan hatinya menjadi dingin saat dia sekali lagi terpikirkan adegan di mana dia tertekan oleh Eric Kin sebelumnya. Sambil membantu elang raksasa menyembuhkan luka-lukanya dengan energi bintang, dia juga menaikinya ke pegunungan untuk menarik Handi Chao. Mereka bertiga sudah ketakutan dan melarikan diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.